Kasih setianya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Anugerahnya selalu menyertai, memenuhi hidup kita. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, mari bersama-sama kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya ke dalam tangan kuasa-Nya. Biarlah Tuhan sendiri yang berdaulat atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa menuntun setiap hidup kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi kita mau katakan kepada Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, keajaiban-Mu, mujizat-Mu senantiasa ada atas hidup kami Bapa. Di saat kami bersyukur, di saat kami menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, maka Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu firman-Mu berbicara atas kami Bapa. Firman-Mu menjadi rema atas hidup kami, sehingga segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini seturut dengan firman dan kehendak-Mu Bapa. Pakai hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai subtema, yaitu tentang kasih karunia mendidik kita meninggalkan dosa. Kasih karunia mendidik kita meninggalkan dosa. Mari kita buka di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12 akan saya bacakan. Judul perikop, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Kita tahu bahwa dari pembacaan kita di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 ini, bagaimana Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa Rasul Paulus ingin menunjukkan akan kasih karunia Allah yang diberikan di dalam setiap kehidupan kita itu berguna untuk mendidik kita, untuk menyadarkan kita dari segala dosa-dosa dalam hidup kita. Dan kita yakin percaya bahwa pagi hari ini setiap kita merupakan pribadi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita menerima akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat ke-23 sampai ayat yang ke-24, Roma pasal 3 ayat ke-23 dan ke-24, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita tanpa kasih karunia Allah itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah manusia berdosa yang sudah seharusnya menerima akan penghukuman dan kebinasaan. Tetapi Tuhan datang ke dalam kehidupan kita. Dia memberikan kasih anugerahnya yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mau bersyukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Dari Titus pasal yang kedua ini kita dapat belajar ada 3 hal yang dapat kita pelajari mengenai bagaimana kasih karunia Allah itu dapat bekerja untuk mendidik di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita merupakan orang berdosa, oleh sebab itu kita perlu mendapatkan didikan dan arahan serta bimbingan daripada Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari, bagaimana kasih karunia Tuhan itu dapat bekerja dalam mendidik hidup kita, yaitu yang pertama bahwa Tuhan ingin kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Poin yang pertama ini saya dapat mengartikan bahwa arti kefasikan di sini adalah keluar dari jalan kebenaran. Dengan kata lain, kefasikan adalah
kita keluar dari jalannya Tuhan, atau dapat dikatakan dengan kata lain bahwa kita keluar dari kasih karunia Allah. Kita lihat di dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-13. Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Ya, dari Ayub pasal ke-36 ayat yang ke-13 ini kita dapat melihat bahwa hidup orang-orang fasik tentunya dipenuhi dengan amarah, dengan dendam yang ada dalam hatinya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan menginginkan setiap kita sebagai umat pilihannya yang sudah menerima akan kasih karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sudah semestinya kita hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ada 6 hal kefasikan yang harus kita hindari yang Alkitab sudah tulis. Ada 6 hal kefasikan yang harus kita hindari yang ditulis di dalam Alkitab kita. Yang pertama adalah tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah ini secara otomatis bahwa setiap orang akan merasa bahwa tidak memerlukan Allah. Dengan kata lain, dia bisa melakukan segala hal dalam hidupnya karena dia merasa memiliki kekuatan dan power yang tidak ada satu oknum manapun yang dapat menggagalkan setiap rencananya. Lalu kefasikan yang kedua adalah tidak punya buah roh dalam setiap hidupnya. Ya, jadi ketika orang fasik atau ketika kita keluar dari jalan Tuhan, kita keluar dari kasih anugerah Tuhan, secara otomatis bahwa kasih anugerah yang tadinya Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita, secara otomatis itu dapat hilang Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki akan keteguhan hati untuk kita benar-benar mengikuti jalan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita harus meninggalkan segala kefasikan dan keinginan duniawi yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin secara manusia tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara, karena saat ini kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan permasalahan, yang penuh dengan ketidakpastian. Namun ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau minta pertolongan daripada Tuhan, tentunya Tuhan sendiri akan memampukan setiap hidup kita. Lalu hal kefasikan yang ketiga yang harus kita hindari adalah tidak peduli akan sesama. Nah, ini yang seringkali kita temui Bapak Ibu Saudara di sekitar kita. Sebagai contoh, katanya sih orang gereja, katanya orang percaya kepada Tuhan, katanya sudah pelayanan ke sana ke sini. Namun ketika ada saudaranya yang mengalami permasalahan, mungkin ada saudaranya yang mengalami musibah, dia hanya berpangku tangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia berkata, itu bukan urusanku, itu bukan masalahku kok, ngapain aku harus campur tangan sama orang itu. Nah, ini yang harus kita hindari Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya setiap kita anak-anak Tuhan itu sudah diikat oleh tali kasih daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah egois dan tinggi hati. Ini juga banyak Bapak Ibu Saudara kita temui di sekitar kita. Dan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang memiliki sifat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia merasa paling sombong dan paling benar. Dan dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu salah. Mungkin mereka dapat berkata, orang di sekitarku enggak tahu kok itu. Yang merasa dirinya adalah tahu dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Lalu yang berikutnya adalah meremehkan akan kasih karunia Allah. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi puncak kefasikan di dalam setiap kehidupan orang-orang dunia. Ketika kita meremehkan akan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, maka kelima hal kefasikan yang sudah kita baca tadi itu akan benar-benar masuk di dalam setiap kehidupan kita.
Ketika hal itu masuk di dalam hati kita, maka kita akan keluar dari jalan Tuhan. Dan lebih parahnya lagi, kita tidak mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan menginginkan agar setiap kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Lalu poin yang kedua, bagaimana kasih karunia Tuhan dapat bekerja untuk mendidik dalam kehidupan kita, yaitu di ayat yang ke-12 katakan bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil. Poin yang kedua yang kita dapat pelajari adalah Tuhan ingin bahwa hidup kita ini berada di dalam hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Tentunya ketika kita menyatukan hati kita dengan hati Tuhan, tentunya kita membutuhkan akan sebuah proses Bapak Ibu Saudara. Tentunya kita membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan. Saya yakin percaya bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu Bapak Ibu Saudara. Yang ada hanyalah kekecewaan, yang ada hanyalah kegagalan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita membaca di Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, Tuhan berkata bahwa janganlah kita menyandarkan hikmat kita dalam hidup kita, tetapi kita mau menyandarkan setiap hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber hikmat, hanya Dialah sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mau hidup di dalam hikmat dan jalan Tuhan. Karena kita yakin percaya untuk mendapatkan kasih karunia Allah itu bukan melalui kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk mendapatkan kasih karunia Allah itu adalah melalui hikmat daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma. Dan apa yang harus kita kerjakan yaitu adalah kita harus menghidupinya. Dan kita meminta hikmat untuk kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima, bagaimana ketika ada orang yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya kepada Tuhan. Karena saya katakan tadi bahwa Tuhanlah sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang merupakan sumber pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini apapun aktivitas kita yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini, hal-hal apapun yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau minta hikmat daripada Tuhan untuk kita dapat memberikan keputusan-keputusan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bahwa setiap keputusan yang kita ambil tidak pernah salah, karena kita melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang ketiga dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, bagaimana kasih karunia Tuhan dapat bekerja untuk mendidik kita di dalam hidup ini adalah di ayat yang ke-12 bagian yang C, dikatakan dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bagian yang terakhir, Tuhan inginkan bahwa ingin kita memiliki relationship bersama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki relasi dengan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, dikatakan firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Poin yang ketiga yang dapat kita pelajari bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk kita memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan, yaitu dengan cara kita datang beribadah di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan kelelahan Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin kita merasa bahwa hari ini kok hidupku biasa-biasa aja.
tidak ada berkat Tuhan, mungkin tidak ada pertolongan Tuhan. Namun tetap sadari bahwa Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih karunia Tuhan itu memampukan setiap kita. Dan kita percaya bahwa ketika kita memiliki hubungan yang erat bersama dengan Tuhan di surga, maka kita akan melihat bahwa perkara-perkara yang ajaib Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak sadari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita belum melihat, namun kita yakin percaya bahwa pertolongan, bahwa mujizat Tuhan itu sedang OTW Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, berkat dan kemurahan Tuhan itu sedang berjalan menuju di dalam setiap hidup kita. Pertanyaannya, siapkah kita untuk kita menerima berkat dan kasih karunia daripada Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita siap, mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa ketika Tuhan sudah menolong setiap kehidupan kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat mengganggu di dalam setiap kehidupan kita. Dari ketiga poin ini yang kita pelajari bahwa untuk mendapatkan kasih karunia Allah, untuk mendidik di dalam setiap kehidupan kita, poin yang pertama adalah Tuhan ingin kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Poin yang kedua adalah Tuhan menginginkan agar setiap kita hidup dalam hikmat jalan Tuhan. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan ingin kita memiliki relasi atau hubungan yang erat bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah melalui ketiga poin pada pagi hari ini, setiap kehidupan kita, setiap apapun yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini, Tuhan sedang menolong bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, di mana kami sudah bersama-sama merenungkan akan kebenaran-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami lebih hari, lebih masuk lagi dalam rencana-Mu Bapa. Sehingga kami mengerti akan setiap maksud dan tujuan Tuhan di dalam memberikan kasih karunia itu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara dan setiap pribadi yang menonton akan live streaming doa pagi ini Tuhan. Biarlah setiap kami diberkati oleh Tuhan. Setiap keinginan dan kerinduan kami, bahkan setiap pergumulan kami pagi hari ini, kami mau menyerahkannya semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin percaya Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.